Ya, baik. Ya, perkenalkan, nama saya Artatina Lase, dari kelas A 2016. Di sini judul skripsi saya yaitu pengaruh personal style leadership, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional terhadap turnover intention karyawan pada PT Dulos Tritunggal Lancano di Sidoarjo. Permasalahan atau latar belakang dalam judul skripsi saya yaitu pada saat ini persaingan dunia saat ini sangat kompetitif, karena itu setiap perusahaan harus mampu atau mengatur atau mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaannya. Nah, salah satu sumber daya manusia yang sangat berperan penting dalam perusahaan yaitu karyawan. Dan untuk mengatur karyawan tentu juga harus memiliki seorang pemimpin untuk membimbing atau mengarahkan karyawannya sehingga mendapatkan hasil yang baik. Nah, tapi jika karyawan tidak memenuhi kepuasan atau kebutuhannya di dalam perusahaan, akan terjadi turnover intention atau memilih untuk meninggalkan pekerjaannya di dalam perusahaan. Variabel-variabel di dalam judul saya yang pertama personal style leadership, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional, dan turnover intention. Latar belakang rumusan masalah saya yaitu dimana apakah personal style leadership mempengaruhi turnover intention pada PT Dulos Tritunggal Lancano di Sidoarjo. Yang kedua, apakah kepemimpinan karismatik mempengaruhi turnover intention pada PT Dulos Tritunggal Lancano di Sidoarjo? Apakah kepemimpinan transformasional mempengaruhi turnover intention pada PT Dulos Tritunggal Lancano di Sidoarjo? Dan apakah gaya kepemimpinan kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional mempengaruhi terhadap turnover intention pada PT Dulos Tritunggal Lancano di Sidoarjo? Bab 2 telaah pustaka kajian teori, yang dimana pengertian personal style leadership yaitu pola tingkah laku atau kata-kata dari tindakan dari seseorang pemimpin yang dirasakan oleh karyawan atau orang lain. Indikatornya mengambil keputusan, memotivasi, komunikasi, mengendalikan bawahan, serta tanggung jawab dan kemampuan mengendalikan emosional. Kepemimpinan karismatik yaitu dimana suatu kapasitas seorang pemimpin untuk menghimpun sebuah penghormatan dari bawah, pengabdian dan kekaguman terhadap dirinya sebagai sumber kekuasaan. Indikatornya percaya diri, satu visi, perilaku yang di luar aturan, kepekaan lingkungan. Pengertian kepemimpinan transformasional yaitu merupakan perilaku seorang pemimpin yang dapat mengaktifkan atau memotivasi pengikutnya serta bisa mendorong mereka bertindak atas memotivasi tersebut demi kinerja yang tinggi. Indikatornya pengaruh ideal, motivasi terus stimulasi intelektual, konsiderasi individu, dan yang terakhir pengertian turnover intention yaitu merupakan suatu keadaan di mana pekerja atau karyawan memiliki niat atau kecenderungan yang dilakukan secara sadar untuk mencari pekerjaan lain sebagai alternatif di organisasi yang berbeda. Indikatornya yaitu pikiran-pikiran untuk berhenti, yang kedua keinginan untuk meninggalkan, yang ketiga keinginan untuk mencari pekerjaan lain. Berikut kerangka konseptual saya. Personal style leadership itu pengaruh parsial terhadap Y, X2 pengaruh parsial terhadap Y, X3 terhadap pengaruh parsial terhadap Y, dan pengaruh simultan terhadap Y. Telah pustaka atau hipotesis yaitu berdasarkan penelitian tersebut saya mengajukan hipotesis dalam penelitian yaitu personal style leadership berpengaruh signifikan terhadap turnover intention
pada karyawan PT Dulux Tritunggal Lancana di Sidoarjo. Kepemimpinan karismatik mempengaruhi signifikan terhadap turnover intention karyawan pada PT Dulux Tritunggal Lancana. Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan pada PT Dulux Tritunggal Lancana. Yang keempat, personal style leadership, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan pada PT Dulux Tritunggal Lancana di Sidoarjo. Rancangan penelitian saya itu instrumen pengujian penelitian menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, penguji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas. Yaitu hasil penelitian dan pembahasan saya dari uji asumsi klasik, yaitu dari uji normalitas, yaitu menunjukkan hasil pengujian diperoleh dari asumsi sebesar 0,200, yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal karena koefisien lebih besar dari 0,05 sehingga dapat memenuhi syarat. Uji heteroskedasitasnya, hasil dari output ini dapat dilihat dari nilai signifikan uji T antara variabel X1, X2, dan X3 memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas. Uji multikoliniaritasnya yaitu menunjukkan di mana pengujian nilai toleransinya untuk variabel X1 sebesar 0,690, nilai FIF-nya 1488, lebih kecil dari 10. Nilai toleransinya untuk variabel X2 sebesar 0,344, nilai FIF-nya yaitu 2909, lebih kecil dari 10, dan nilai toleransi untuk variabel X3-nya sebesar 0,443, nilai FIF-nya yaitu 2258, lebih kecil dari 10. Jadi dari hasil didapatkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Sedangkan terakhir, yang terakhir uji autokorelasinya yaitu diketahui dari Dumpin Watson atau DW lebih besar dari DU 2073, lebih besar dari 100.670. Oh ya Bu, maaf, lebih besar dari 1,6785, yang artinya tidak terdapat autokorelasi. Hasil penelitian dan pembahasan dari analisis regresi linier berganda, di mana personal style leadership sebesar ini dan hasil koefisien determinasinya yaitu di mana uji R square pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,947. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Y dipengaruhi variabel X1, X2, dan X3 sebesar 94%. Sedangkan sisanya 6% ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Untuk uji T-nya, uji T itu untuk pengujian parsial variabel personal style leadership, yaitu di mana
dimana hasilnya dimana T terhitungnya 4,578, kepemimpinan karismatik sebesar sebesar 4,578, kepemimpinan karismatiknya 20,187, kepemimpinan transformasional negatif 9,387, itu secara parsial. Dan sedangkan yang terakhir uji F-nya, kamu jelaskan maksudnya itu apa? oh iya baik Bu. Cuma baca tabel aku sudah tahu. Oh baik Bu ya. Nah, saya ulangi untuk uji T-nya dari pengujian parsial variabel personal style leadership, yaitu HO-nya tidak dapat berpengaruh yang signifikan antara variabel personal style leadership terhadap turnover intention, dan H1-nya ada pengaruh yang signifikan antara variabel perceived-nya value terhadap customer satisfaction-nya, taraf signifikannya 0,05. Artinya apa? Hipotesis diterima atau ditolak? Dari hasil pengujian yang saya dapatkan, nilai terhitungnya kan 4,578. Ini hasilnya dapat diputuskan bahwa tolak HO-nya, yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel personal style leadership terhadap turnover intention, Bu. Berarti hipotesismu diterima atau ditolak? Ini ditolak, Bu. Benar kan? Iya. Berarti hipotesismu bunyinya apa Pak hipotesisnya? Hipotesis saya tadi itu yang dimana personal style leadership-nya berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Terus hasilmu? Ditolak, Bu. Ditolak. Kenapa? Hasil pengujian hitungmu berapa? Dan tabelnya berapa? Signifikansinya berapa? Ini dari hasil dari T hitungnya 4,578. Kalau T tabelnya Kamu menggunakan H0 atau H1? saya menggunakan ini hasilnya Bukan. menggunakan H1, Bu. Menggunakan H1. Kalau menggunakan H1 berarti tolak. Oh, maaf, Bu. Ya, lihat syaratnya seperti apa. Kamu sudah tuliskan atau belum? Iya benar, Bu. Iya. Jadi syaratnya seperti apa sih? Nah, kan kamu tidak ada syaratnya dengan kamu tuliskan baik di bab 3 maupun di bab 4 ini tidak ada sehingga kamu jadi bingung. Iya. Ya, hipotesismu seperti apa? Kamu menggunakan yang mana? Hasilnya seperti apa? Itu harus ditulis sehingga nanti kamu tahu, oh, hipotesis saya diterima, ditolak. Seperti itu. Ya, Iya, Bu. seperti itu ya, mau pakai. Jadi hasil penelitianmu seperti apa, Cik? Iya. Iya. Jadi nanti baik uji parsial maupun uji simultan itu harus jelas syaratnya itu. Apakah kamu terserah kamu tulis di bab 3 atau di bab 4, tapi harus jelas dulu. Kemudian kamu nanti bisa mengatakan
pengertiannya maksudnya, Bu. Ada mungkin campuran. Nah, apa hipotesis itu? Si hipotesis itu Lah kamu nggak ngerti hipotesis. itu hipotesis itu seperti jawaban sementara. Ya. Hipotesis adalah Ya, bukan sementara. jadi bukan berdasarkan model penelitian yang mana. Ya, Bu. Model penelitian itu seperti apa? Ya. Ya, Pengertian dari hipotesis itu adalah jawaban sementara, Bu. kalau misalnya kalau lainnya boleh. Hipotesis adalah jawaban sementara. Jawaban sementara apa? Hasil-hasil. Jawaban hasil sementara dalam penelitian, Bu. Sementara benar kan seperti itu. Iya. Jadi kan itu kan hipotesis kan jawaban sementara. Setelah saya teliti ternyata pendapatnya hasilnya seperti itu. Jawaban sementara apa? Jawaban sementara sebelum meneliti, Bu. Masa nggak seperti itu? Kalau kamu nggak ngerti, Iya, Bu. Saya di nggak usah lihat orang lain. Iya. Lihat ini. Cantik semua. Usah lihat yang lain ya. Ya. Iya, Bu. Nanti kamu belajar apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu seperti apa? Nah, mengapa perlu dirumuskan hipotesis? Nah, hipotesis tadi kan jawaban sementara dari rumusan masalah. Harus nonton rumusan masalah itu seperti apa, kamu jawab sementara seperti apa. Nah, supaya tidak menjadi sementara, makanya itu harus diuji, dibuktikan. jangan mental Dan ya. hasil ujinya seperti apa? Jangan mental. Dari tadi Dijadikan mental. hipotesismu akhirnya diterima atau tidak berdasarkan hasil uji hipotesis seperti itu, syaratnya seperti apa, harus begitu. Kalau tidak seperti itu ya jadi bingung semua. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, kalau sudah itu hasil penelitian, Iya. sudah hasil penelitian pembahasan. Hasil penelitian yang orang lain di bab 2, teori di bab 2, bahas buat uraian penjelasan. Nah, berarti ini itu tidak berpengaruh karena apa? Jelaskan bagaimana dengan penelitiannya orang lain. Apakah selaras dengan penelitianmu, sejalan atau tidak? Karena apa? Teorinya seperti apa? Uraiannya, ya ini tidak seperti sampai tak tulis. Pembahasan kok seperti ini salah. Ya, jadi tidak seperti ini dibahas hasilnya. Kalau ada penelitian itu ada teori terus buat apa? Kesimpulan juga seperti itu, disimpulkan. Nggak usah penelitian segini tebalnya, hasilnya cuma 3 kata atau berapa kata itu. Nah, itu ya. Iya, Bu. Bayang jelas. Iya, Bu. Juga kalau punya mau bertanya. Pak saya tak tanya ya karena pertama dijelaskan. Bab 1 itu sudah bagus ada kemudian mengenai tetapi Pak jelaskan kemudian dengan bagaimana ini akan sehingga yang latar belakang kamu sehingga ini bagaimana banyak lumayan menarik gimana tetapi saya menaik aku pakai hasil pembahasan itu hanya tidak mewakili ya jadi tidak jelas sebenarnya bab 2 itu adalah buku penelitian. Nah, yang buku penelitian jadi setelah diuji oleh bab 2 penelitian itu hasilnya apa, nah itu yang diuraikan dan pembahasan. Jadi kalau pembahasan itu nanti kamu bisa mengambil kesimpulan
paham Cak. Tadi yang seperti disampaikan mengenai analisis dan sudah cukup sebenarnya dari saya ya Pak perbaikannya. Iya Bu. Dan datang beberapa berapa Pak? 30 ya? Gimana Bu? Datang berapa? 30. Data, saya sampelnya Bu. Sampelnya 53 Bu, 53. Ada normal semuanya sampelnya Gimana Bu? setelah dianalisis normal semuanya. Iya Bu, normal Bu. Saya Ya Mbak, harusnya Mbak ini teman ada nih karyawan tugas itu ada 53 orang. iya Bu, ada 53 orang. Kita itu Usahanya apa? perusahaannya kita itu dealer AC Daikin Bu. Oh, kamu kerja di situ. Iya, saya kerja di situ Bu. Oh, aku juga ada teknik dan terima ya kok. Bisa Bu. Iya, Nanti dapat diskon ya. iya Bu. Saya sampaikan ke atasan saya. Ini kan kamu bawa skripsi kan? Kamu lihat skripsi? Iya, Ya ada ya. iya. Kamu coba lihat halaman 74. Halaman 74. Ya. Iya Bu. Hasil pembahasan. Koordinasi harusnya di mana ini? Koordinasi. Perlu diasumsikan ataukah ini harusnya di mana? Diasumsikan atau dianalisis regresi ini yang berbeda. Coba cek lagi nanti ya. Sudah tahu penelitian ya. Maksudnya tata peletakan hasil ini maksudnya gitu ya Bu? Iya. Tadi tak lihat itu selain masih benar. Analisis regresi terus juga bahwa kemana ini benar ini analis bawahnya yang tadi bawahnya. Nah, ini analisis regresi
untuk pertanyaan nggak ada Bu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ketemu Bu. Baik Bu. Baik. Ya, oke, saya kira itu. Selamat siang, salam ya, selamat ya sudah melaksanakan ujian. Ibu, ya terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Enggak, berarti nggak ya? Iya. Terus gimana? Hasilnya gimana? Apa yang kamu rasakan saat itu Kalau aku video call sama dosennya? aku nih aku fans banget sama Bu Yuni sekarang. Iya. Asiknya kan. Gimana? Gimana rasa? Cuman agak sinis-sinis gitu Agak nih. sini sih. Awalnya aku deg-degan pertanyaan-pertanyaan Bu Yuni, cuman akhir-akhirnya ternyata dia enak. Ya, enak gitu ya. Bu Yuni. Semangat. Hipotesis itu apa? Ini padahal itu pertanyaannya Apa judulmu Ar? Ini tentang pemimpinan. Maksudnya gimana itu? Intinya ya. Nah, intinya tuh apakah gaya kepemimpinan itu berpengaruh nggak terhadap keluarnya karyawan dari perusahaan? Ternyata berpengaruh. Heeh. Kenapa kok terus kok kamu bilang ditolak? Kok ditolak? Ya, tunggu di situ aja. Udah bingung tadi. Di situ masalahnya. Apa namanya berpengaruh tapi kok hasil dari Wah, penelitian ditolak. ditolak? Berarti nggak ada pengaruh kalau ditolak. Nggak ada pengaruhnya Ar. Mungkin perhitunganmu kayaknya. Tapi hasil pembahasannya berpengaruh semua 96%. Tapi kok enggak hasil? Iya, berpengaruh, Iya, kalau berarti berpengaruh berarti diterima. diterima. HA apa itu Kalau namanya? nggak ini terakhir gitu tadi gimana gitu. Ya bener itu juga. Aku juga bingung loh. Kok iya kok ditolak yuk? Atau aku penjelasanku yang aku bodoh yang jelasinnya. Tadi tuh sebenarnya mau ngomong bilang aja diterima kan soalnya kan berpengaruh dengan penelitian tadi pembahasan. Aku ngebilang mau jauh terima mau enggak? Hipotesis apa? Soalnya nanti kalau itu kan nanti terusnya masalahnya kayak mana apa namanya berpengaruh tapi hasilnya Iya, kayaknya penulisannya deh. Ini loh, ini loh. Nah, kamu baca deh ini. Ini pengujian parsial variabel personal style. H1 tidak ada pengaruh. H1-nya berpengaruh ya kan? Terus hasilnya ini kan hasilnya. Kita hitungnya. Nah, didapatkan keputusan tolak H1. Padri, hipotesis itu apa? Beban sementara yang bersifat gimana?